Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Hulfa, NPM 2578205. Oke. Nah, pada praktikum kali ini saya diperkenalkan dengan membuat sebuah topologi jaringan yang disebut dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, topologi tersebut menggambarkan jaringan yang bisa digunakan pada perusahaan kecil ya, menggunakan menengah, yaitu small to medium business atau SMB. Nah, tujuan utama pada ini sedikit besar sedikit. Tujuan pertama pada praktikum ini kita agar mahasiswa dapat mengenali perangkat-perangkat jaringan dan memahami fungsi masing-masing perangkat. Nah, serta melihat bagaimana bentuk perangkat tersebut yang saling terhubung untuk membentuk sebuah sistem jaringan komputer ini. Selain itu, praktikum ini juga menjadi dasar sebuah pembelajaran konfigurasi jaringan yang lebih kompleks pada materi CCNA berikut. CCNA ini. Oke, langsung saja di sini di net integrasi itu ada is not. Nah, ini notnya itu adalah is not. Catatannya itu yaitu adalah is not import that you unicite everything. Nah, jadi bagian ini tuh menjelaskan bahwa mahasiswa tidak harus langsung memahami seluruh isi topologi ini. Nah, jadi kita nggak harus seluruh isi topologi ini. Nah, pada percobaan pertama itu ini bertujuan bagaimana pengenalan terhadap perangkat jaringan sehingga kita itu bisa dipersilakan untuk mengkonfigurasi topologi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan langkah-langkah yang tersedia dan menjawab setiap pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan terhadap topologi yang ada ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada part 1 yaitu identitas common components of a network as presentation in the packet tracer. Nah, di sini pada bagian ini mahasiswa itu diminta mengenali komponen-komponen yang terdapat pada topologi jaringan, dan komponen tersebut terdiri dari perangkat pengguna and device, perangkat terhubung yaitu intermediate device, dan juga media jaringan yang digunakan sebagai jalur komunikasi data. Dengan mengenali komponen tersebut, kita itu dapat memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Lalu ada list the the implementary device compress. Nah, di sini penjelasannya itu intermediate device ini merupakan perangkat yang bertugas menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dan juga mengatur jalannya komunikasi data di dalam jaringan. Nah, di sini nih itu ada kategori kategori intermediate device itu, yaitu terdiri dari router ya, ada mana. Oke, maksud saya aku akan dari router, dan ada switch juga, ini ada switch, lalu ada hubnya, terus ada waiter device seperti ini, dan ada security-nya, dan ada one immutation-nya. Nah, kategori intermediate inverse itu adalah seperti router, switch, hub, seperti saya bilang tadi, waiter device, security, dan one-nya. Lalu yang kedua ada explain the purpose of the device ini. Yaitu adalah adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna jaringan. Ciri utamanya itu memiliki satu koneksi menuju jaringan berdasarkan topologinya. Nah, di sini ada home of-nya itu seperti home desktop, home laptop, tablet, seperti ini ya. Ada home-nya, ada tablet, laptop, dan PC,
dan injector, yaitu ada jumlahnya itu ada 4. Nah, lalu yang ini yang di sentral ini yaitu ada isi 1, 2, 3, dan 4, dan ada central servernya, yaitu jumlahnya ada 5. Dan sebelah kanan ini ada branch server, dan ada cluster print, dan ada sales PC seperti itu, dan ada ini ada outing PC, sales laptop juga ada, dan smartphone seperti ini, dan ada phone 1, phone 2, iPhone atau IP HP atau IP phone 0 dan 1, yaitu jumlahnya ada 8. Total endpoint device-nya itu ada 17 perangkat. Nah, lalu di sini yang ketiga ini ada compare to contest LAN dan WAN. Nah, jadi itu merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat sekaligus sehingga memiliki lebih dari satu koneksi. Pada topologi terdapat seperti home device seperti wireless router dan modem. Nah, lalu ada sentralnya itu ada switch, router, switch 1, switch 2, dan multication layer ID 1. Nah, lalu ada dan ID 2. Lalu ada branch itu yaitu router R4 dan switch S4. Dan ada lagi wireless access point, yaitu total itu ada 11 perangkatnya. Nah, jadi ada lagi yaitu tentang sini ada how many end device. Nah, mana yang bukan desktop itu terdiri dari laptop, server, printer, smart, tablet, dan IP phone. Nah, jumlahnya itu ada seperti home laptop, tablet, inkjet printer, central server, RAID server, laser printer, laser laptop, smartphone, dan IP phone 1 dan IP phone 0, yaitu perangkat jumlahnya itu ada 10 perangkat. Yang itu juga ada how many device types of media connection and user. Nah, jadi penjelasan itu media jaringan merupakan jalur yang digunakan untuk mengirimkan data interface pada topologi tersebut. Nah, terlihat beberapa jenisnya itu ada koneksi internet atau copper street road dan serial WAN, dan ada wireless connection dan phone line, ada DLS dan cable connection. Nah, jadi jawabannya itu ada seperti itu. Nah, lalu yang part 2 yaitu ada explain the purpose of the device. Nah, itu di sini itu bagaimana ini untuk membahas fungsi dari perangkat jaringan yang terdapat pada topologinya. Nah, di sini kita itu diminta untuk memahami pesan server, client, dan router switch dan media jaringan dalam proses komunikasi data. Yang di sini ada explain the client model. Nah, di sini yang bagian A ini itu kita untuk model client itu merupakan model jaringan yang membedakan perangkat menjadi dua bagian, yaitu client dan server. Nah, lalu client ini adalah perangkat yang diminta layanan, sedangkan server merupakan perangkat yang menyediakan layanan tersebut. Misalnya seperti ketika komputer membawa website dan komputer bertindak sebagai client, sedangkan web server mengirimkan halaman yang web diminta. Nah,
Lalu model klien ini adalah sistem jaringan yang diminta klien meminta layanan kepada server. Server itu kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan hasilnya kembali pada klien. Nah, model ini juga membuat pengelolaan data yang lebih terpusat, aman, dan mudah dikendalikan. Lalu yang B itu adalah list at to function of intermediate device. Nah, itu intermediate device ini memiliki peran penting dalam proses komunikasi data, dan fungsi intermediate device itu antara lain itu ada menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan dan mengarahkan paket data ke tujuan yang benar. Lalu untuk mengontrol lalu lintas datanya dan menjaga keamanan jaringan melalui proses filtering dan memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data. Yang ini ada yang C, yang terakhir itu adalah list at less to criteria or shooting a network media type, yaitu memilih media jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan agar jaringan bekerja secara optimal. Lalu beberapa kriteria yang harus kita miliki di jaringan itu ada jarak antara perangkat dan kecepatan transfer data dan biaya instalasi dan kondisi lingkungannya, tingkat keamanan jaringan. Nah, lalu ada yang itu compare and context LAN and to WAN. Nah, itu bagian ini untuk membahas penjelasan antara LAN dan WAN itu serta bagaimana kedua jenis jaringan tersebut diterapkan pada topologi paket tracer. Nah, di sini yang poin A itu ada explain do division between LAN dan WAN gateway example first. Di sini menjelaskan tentang LAN merupakan jaringan dengan cakupan kecil, sedangkan WAN itu memiliki cakupan yang sangat luas dan menghubungkan beberapa LAN. Nah, jadi LAN itu adalah lokal area network, adalah jaringannya digunakan pada area terbatas seperti rumah, sekolah, kantor, atau laboratorium. Contohnya seperti jaringan laboratorium komputer dan jaringan sekolah dan jaringan kantor. Nah, sedangkan WAN itu yaitu Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dan wilayah yang lebih luas. Contohnya seperti internet, jaringan bank antar kota, jaringan perusahaan yang memiliki banyak cabang. Lalu yang B ini ada how many ones do you see itu. Nah, pada topologi tersebut ada dua chord, yaitu internet dan internet yang memiliki jaringan WAN. Nah, terdapat ada WAN yaitu internet dan internet, sama ya. Lalu yang C ini ada how many lines do you see, yaitu setiap kotak pada topologi merupakan satu jaringan lokal. Nah, terdapat ada 3 LAN yaitu home, office, dan central branch. Nah, yang D ini ada Breadly device in internet itu adalah internet itu merupakan jaringan terbesar di dunia yang menghubungkan berbagai jaringan komputer hingga pengguna dapat saling bertukar informasi. Nah, internet ini adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia melalui berbagai media komunikasi internet dan memungkinkan pengguna mengakses informasi, berkomunikasi, berbagai data serta menggunakan selain melayankan seperti server web, email, dan cloud. Dan yang E itu ada what are some common ways a router dan internet. Nah, itu pengguna rumah itu dapat menggunakan beberapa jenis koneksi interface sesuai kebutuhannya. Nah, beberapa yang umum digunakan itu ada fiber optik, wifi dari modem atau router, dan ada data router 5G dan 4G. Nah, kabel internet itu adalah ada kabel internet dan internet selain. Nah, yang F yaitu terakhir ada what are some common method that business use connection. Nah, itu perusahaan biasanya membutuhkan koneksi yang cepat, stabil, dan aman agar aktivitas bisnis lebih lancar. Dan beberapa metode yang digunakan perusahaannya itu yaitu fiber optik, didactic, dan mitra internet, dan lalu lain ada MPLS dan VPN untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang lainnya. Nah, di sini ada channel quizzes, yaitu bagian ini itu bertujuan untuk melatih kemampuan kita dengan mengembangkan topologi jaringannya.
Oke, di sini saya akan menambahkan satu komputer baru ke salah satu LAN-nya. Seperti ini ya contohnya. Oke. Seperti ini PC. Nah, kita akan tambahkan ke sini saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini menggunakan kabel copper, menggunakan kabel ini. Nah, menuju ke switch yang sesuai dengan paket yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Nah, oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.